Kita sekarang akan memberikan porsi kepada Prof. Kacung Marijan dan juga Mas Soehir Umam untuk bertanya langsung kepada tim pendukung ini. Tim SES dari Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak. Prof. Kacung Marijan silakan. Ya ini karena baru masuk ya, saya kira tapi sudah dengarkan itu. Salah satu tantangan di Jawa Timur bahkan Indonesia itu adalah penyakit tuberkulosis, TBC. TBC itu masuk 3 besar dunia. Indonesia, Jawa Timur termasuk itu. Nah ini memang enggak mudah. Nah bagaimana misalnya apa yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh Bu Hovifah ya dan Pak Emil untuk mengatasi ini karena kalau TB itu kan penyakit yang berat gitu. Ya. Karena obatnya pun minimal harus 6 bulan, perawatan dan penurunan juga cukup besar. Karena ini juga menyangkut kesejahteraan. Apalah artinya sejahtera kalau paru-parunya nggak sejahtera. Silakan Bang Zaki. Ya, kalau misal kita bicara mengenai TBC, sebenarnya tidak spesifik kita ke TBC, tetapi kita ada beberapa program yang sudah berjalan dan akan juga terus kita lakukan, misalnya terkait dengan peningkatan kemudahan akses layanan kesehatan primer. Ini kan menjadi penting ini gitu. Karena bagaimanapun deteksi dini kan itu bisa memperkecil potensi penyakit ini istilahnya menghujung kepada kematian. Ya. TBC ini bahaya loh. Kadang-kadang kita nggak sadar, mendadak, baru sadar, tahu ujung-ujung nggak lama. Mohon maaf Pak ya. Mohon maaf ini bisa berujung kepada kematian begitu cepat. Silent killer. Gitu. Nah itu silent killer. Ini berbahayanya. Nah sehingga bagi kami salah satu yang harusnya menjadi fondasi dasar yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan itu adalah bagaimana kita meningkatkan kemudahan tadi akses kepada pelayanan layanan kesehatan primer tadi gitu. Ya termasuk juga misalnya tentu para nakes-nakes kita ya yang di Jawa Timur ini kesehatannya kesejahteraannya juga diperhatikan. Bagaimana mereka ini kan risiko tinggi loh. Ya menghadapi penderita TBC ini, tapi kalau kesehatan mereka tidak diperhatikan dengan baik kan juga menjadi berat. Nah yang kemudian yang kedua di Jawa Timur ini juga Bu Hovifah juga bersama Mas Emil ada program yang kita akan berkolaborasi dengan World Class Hospital gitu. Ya bagaimana kemudian tenaga medis dari luar, kemudian alat-alat kedokteran yang juga canggih dari luar, itu sebisa mungkin juga kita bisa adapt gitu di Jawa Timur. Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa Indonesia memang udah banyak kemajuan, Jawa Timur juga sudah banyak kemajuan, tapi ada teknologi, ada kemampuan-kemampuan dokter di luar sana yang kita masih belum punya. Nah ini diantaranya yang akan kita lakukan Prof. Tapi tentunya kita sangat terbuka nanti dari kandidatnya Bang Guntur, kandidatnya Bang Daniel, ada masukan-masukan nanti ya ketika Bu Hovifah dan Mas Emil misalnya insya Allah dipercaya memimpin kembali, kami terbuka. Begitu juga tentu dari kampus dan mahasiswa sangat terbuka karena ini kan kepemimpinan bersama ya. Kita ingin Jati maju bersama bukan hanya sendiri. Selama ini sudah baik apa yang dilakukan oleh Bu Hovifah dan Mas Emil, sudah banyak dewan pakar, sudah banyak yang terbukti juga di lapangan, dirasakan manfaatnya, tapi masih sangat terbuka untuk masukan-masukan karena kita ingin Jatim ke depan itu bisa makin maju dan makin sejahtera. Ini optimismenya luar biasa. Mas Umam silakan Mas Umam, kita challenge Mas. Iya, terima kasih. Kalau misal kemudian bicara di segmen anak muda, tadi disebutkan oleh Prof. Kacung ada serapan antar gap yang cukup serius antara produk dari mereka yang lulusan sekolah baik di level SMA, SMK termasuk perguruan tinggi dengan serapan tenaga kerja yang kurang begitu optimal. Dari sekian banyak kandidat ini, salah satunya memang Mas Emil sebagai representasi anak muda, apalagi kalau jalan-jalan sama Mbak Arumi Baksin itu, wah itu semuanya itu ngumpul semua itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemudian langkah yang dilakukan oleh pasangan Bu Hovifah dengan Mas Emil Dardak itu untuk menjembatani gap tadi itu? Khususnya terutama misalnya dalam konteks dunia pesantren. Jawa Timur bicara tentang konteks pendidikan ada pesantren salah satu pilar utamanya. Pesantren itu seringkali memberikan sebuah wadah pembelajaran dalam konteks Islamic Studies saja. Tetapi pembekalan dalam konteks skill, kemudian keterampilan teknis dalam kehidupan sehari-hari, itu relatif kemudian kurang begitu kurang begitu terlihat. Nah yang kemudian perlu dicarikan solusi, apa yang kemudian sekiranya perlu ditawarkan, barangkali Bu Hovifah punya strategi yang kemudian bisa ditawarkan untuk menjembatani tadi itu, terutama produksi unemployment
terutama dari segmen kelompok pesantren itu, supaya kemudian bisa terserap dalam lingkungan dunia kerja yang optimal dan kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya di Jawa Timur. Oke, langsung silakan Bang Zaki, karena durasi juga terbatas. Saya melihat jangan-jangan Mas Dr. Umum ini udah baca program kerja Bu Hovifah. Soalnya ada yang namanya Ekotrend One, pesantren one product gitu. Jadi memang kita fokus akan nanti salah satu programnya adalah membantu pengembangan unit-unit usaha di pesantren. Dengan fokus utamanya adalah kepada peningkatan produktivitas dan kualitas SDM. Sehingga SDM di pesantren itu kualitasnya semakin meningkat dan produktivitasnya semakin meningkat. Sehingga mampu tadi unit-unit usahanya bisa mampu berkembang dengan baik. Tetapi tidak hanya di dalam saja, tetapi juga kita akan membantu menjembatani dengan mitra-mitra usaha. Sehingga tadi barang misalnya katakanlah barang atau jasanya ada nih dengan baik, tapi juga sudah ada marketnya atau mitra usaha yang bisa misalnya tadi menyerapnya gitu. Kan kalau kita berbicara produk saja tanpa bicara market itu namanya mohon maaf gitu. Itu kan hanya janji-janji angan-angan aja gitu. Nah, itu satu hal. Lalu yang kedua kita juga ada yang namanya Millennium Job Center gitu. Bagaimana para milenial, Gen Z dan milenial ini itu kita akan ada wadahnya, kita akan coba bantu bagaimana pelatihannya, ya. Kemudian juga temukan dengan para mitra-mitra yang membutuhkan istilahnya itu skill-skill tertentu yang dimiliki oleh para Gen Z dan anak muda ini. Karena kita tahu hari ini kegelisahan Gen Z dan milenial adalah begitu kami lulus kuliah, kami bisa kerja apa nih? Kan begitu. Ya kan? Nah, itulah yang akan kita wadahi betul dari Millennium Job Center tadi. Bahkan kita ada yang namanya YCC gitu ya, Youth Creative Center. Maksudnya apa? Jadi kita akan juga membangun dan mengembangkan, ya meskipun sudah ada nih sebagian hari ini, untuk mewadahi anak-anak muda yang jiwa kewirausahaan. Sehingga ini perusahaan terbangun, UMKM, anak muda dan ekonomi kreatif. Kan kita tahu Pak Prabowo hari ini dan ke depan ekonomi kreatif itu akan menjadi salah satu growth driver gitu. Nah ini akan kami lakukan juga di Jawa Timur. Itu akan dilakukan oleh Bu Khofifah dan juga Emil ya. Tapi kita menuju ke Mas Guntur. Mas Guntur, bagaimana kemudian kita menjawab spesifikasi soal tadi transformasi sosial, penurunan indeks korupsi? Ya, itu yang pertama dari konsepnya resik itu kan pertama kan memang reformasi birokrasi. Di situ akan memberikan birokrasi yang transparan dan juga pengaduan yang juga harus cepat, harus gercep ya. Kan gercep dan anti korupsi itu slogannya Ibu Risma untuk reformasi birokrasi. Tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi juga adalah bagaimana memberantas pungli. Itu paling krusial dan paling prioritas lah. Karena itu kan penyakit dari semua birokrasi adalah kenapa dia macet karena ada pungli di situ, di pimpong dan sebagainya. Itu yang harus diselesaikan. Kemudian juga ya pengalaman Ibu Risma selama menjadi wali kota 2 periode, kemudian menjadi menteri. Saya kira transparansi dan dia tidak takut terhadap tekanan. Itu tekanan siapapun nggak bisa menekan ya, Ibu Risma. Dengan jangankan dengan namanya suap ya, dengan namanya kekuasaan pun bisa mental dengan Bu Risma. Saya kira itu jaminan Ibu Risma bisa membersihkan, bisa resik-resik Jawa Timur dari korupsi itu. Baik, kita boleh ke Bang Daniel Johan. Bang Daniel Johan, saingan Anda punya background, mereka di birokrasi, pejabat publik juga, politikus. Kalau kelebihan yang dimiliki oleh Bu Lulu Nurhamidah bersama dengan Lukmanul Hakim dibandingkan kandidat lain, apa Bang Daniel Johan? Ya itu menjadi kekuatan Mbak Lulu, dia tidak punya beban masa lalu. Mbak Lulu adalah latar belakang seorang sosok yang bersih, ya, dan itu menjadi visi utama yang akan dihadirkan pasangan Mbak Lulu untuk Jawa Timur. Pertama akan memastikan tata kelola birokrasi pemerintahan yang bersih, akan memastikan adanya kepastian hukum, karena dua hal ini menjadi kekuatan agar daya saing Jawa Timur itu semakin meningkat, baik dalam konteks ekonomi maupun dalam konteks sosial. Karena daya saing inilah sekarang ini misalkan Jatim selama 5 tahun selalu defisit neraca perdagangan, mungkin sekitar 9 miliar dolar gitu ya. Karena tidak ada daya saing, sehingga apapun program yang bagus disampaikan tetapi kalau pemerintahnya korup itu tidak ada artinya. Jadi mewujudkan pemerintahan bersih menjadi komitmen yang kuat dari Mbak Lulu. Oke, baik, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Mas Umam dulu. Mas Umam, singkat Mas, durasinya karena terbatas. Soal tadi mayoritas suara NU, ini apakah terdistribusi ke tiga tokoh ini? Mengingat kita ada tahu dinamika politik antara PBNU dan juga NU. Bagaimana melihat ini, Mas Umam?
Singkat saja Mas Umam. Ya, memang dalam konteks suara Nahdliyin, most likely besar kemungkinan bukan hanya di pilkada, di pilpres juga memang terdistribusi secara merata. Tetapi dari 3 kandidat ini tentu ada timbangannya. Kalau misal kita cermati, memang segmen atau magnitude kekuatan Nahdliyin itu lebih terkonsentrasi di Bu Hovifah, kemudian di PKB yang direpresentasikan oleh Mbak Lulu. Meskipun dengan catatan ya, bahwa sebenarnya kalau misal kemudian kemarin dalam konteks kandidasi, Bu Hovifah itu didukung oleh mayoritas kekuatan partai-partai politik. Kalau logika ingin menang, harusnya PKB itu berpikir ulang untuk bersatu dengan PDIP. Karena itu akan menggabungkan 2 kekuatan besar untuk kemudian melakukan perlawanan secara setara, equal dengan kekuatan yang diusung oleh Bu Hovifah. Problemnya ternyata tidak. Arli ini mengindikasikan sepertinya PKB agak coba-coba. Dalam arti bahwa PKB juga sebenarnya tidak begitu serius untuk maju di Pilkada Jawa Timur. Artinya suara itu terdistribusi. Nanti kita akan langsung menyaksikan Terima kasih bagaimana banyak, jalannya debat perdana. Kita saksikan bersama Pilgub pemirsa. Jawa Timur. Inilah debat perdana Cagup Cawagup Jawa Timur berikut ini.